mestinya sekelas abang bisa membedakan kerumunan yang sengaja dibuat secara sadar dengan kerumunan spontan. Tak ada yang spontan. Kalau spontan kenapa lempar-lempar kaos? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga Cahayati dimanapun anda berada, semoga senantiasa duduk manteng di depan konten Cahaya Hati dan senantiasa dijauhkan dari wabah Covid dan pandemi, dan Allah lindungi dari segala musibah yang sedang menimpa negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita pada Cahaya Hati News hari Minggu jam 10 pagi. Subhanallah, luar biasa betapa dahsyatnya. Tiap hari sekarang ya, konten tidak ada libur. Masya Allah, luar biasa sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini berita hangat yang digoreng oleh pikiran rakyat tasikmalaya.com. Sampai kita di Tasikmalaya. Apa yang terjadi? Sentil Fadlizon soal kerumunan Jokowi dan HRS. Ferdinand Hutahian, mestinya sekelas abang bisa bedakan. Masya Allah, pedih sindirannya daripada Ferdinand Hutahian. Sekelas abang mestinya bisa membedakan. Dan ini disampaikan oleh Silmi Fadilah Meitasnia pada tanggal 25 Februari 2021 jam 14.45 WIB. Apa yang terjadi? Sahabatku yang dirahmati Allah, apakah Rizik diproses hukum atas itu? Apa dituduh melanggar prokes oleh pemerintah? Kata Ferdinand Hutahian. Betul, memang tidak diproses pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Polisi, Polda, kemudian apa lagi? Bupati, semuanya dipecat, semuanya diturunkan, semuanya dilangsir. Masya Allah, luar biasa. Sejumlah di akhir cuitan, Ferdinand Hutahian menilai bahwa seharusnya Bang Fadlizon dapat membedakan kerumunan yang sengaja dengan yang tidak sengaja. Betul, ya, beliau bisa membedakan, apalagi beliau seorang anggota DPR, ya, Bang Hutahian. Dan yang paling luar biasanya, Bang, ini kondisinya sama. Apa sebabnya? Karena otomatis yang di NTT itu sudah disengaja juga. Apa sebab? Bupati sudah mengumpulkan. Kalau tidak ada bupati memberitakan kepada rakyat, mana mungkin rakyat bisa berkerumun seramai itu. Itu pasti ada yang menggerakkan. Nah, sementara Habib Rizik, mohon maaf, tidak ada yang menggerakkan sama sekali karena kerinduan dan kecintaan umat kepada beliau. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, ya, orang berbondong-bondong datang ke pestanya, orang berbondong-bondong datang ke maulidnya. Karena apa? Orang melakukan maulid Nabi, kecintaan mahabbah kepada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apalagi karena muhibbin, kecintaan, ya, rasa rindu yang mendalam kepada Al-Habibana, yang mohon maaf dia adalah putra bangsa tapi susah pulang ke tanah air, dan akhirnya bisa untuk pulang ke tanah air dan dapat izin untuk masuk ke tanah airnya sendiri. Masya Allah. Nah, kemudian apa? Di akhir cuitannya Ferdinand Hutahian menilai bahwa seharusnya Bang Fadlizon dapat membedakan kerumunan yang disengaja dengan yang tidak disengaja. Oke, tidak masalah. Dan kemudian apa yang terjadi? Mestinya sekelas abang bisa membedakan kerumunan yang sengaja dibuat secara sadar dengan kerumunan spontan. Tak ada yang spontan. Kalau spontan kenapa lempar-lempar kaos? Kenapa harus lempar-lempar masker? Kenapa harus melambai-lambai tangan? Berarti itu ada unsur kesengajaan. Ayo Bang, buka mata kita Bang, buka mata hati. Bagaimanapun Bang, yang namanya al-imamun adil itu harus terjadi. Ya, yang namanya keadilan harus terjadi. Ini akan membuat rakyat akan terus berkata-kata, dan luar biasanya. Diketahui Ferdinand Hutahian menanggapi sebuah pemberitaan mengenai pernyataan dari Fadlizon. Subhanallah, ya. Diambil dari cuitan Twitter, ya, Fadlizon yang samakan kerumunan Habib Rizik Syihab
dengan Presiden Jokowi. Bang Fadlizon, yang sama dengan itu adalah penjemputan Rizik Syihab dari bandara oleh para pendukungnya. Apa Rizik diproses hukum atas itu? Apa dituduh melanggar prokes oleh pemerintah? Mestinya sekelas abang bisa membedakan kerumunan yang sengaja dibuat secara sadar dengan kerumunan yang spontan. Ada ya kerumunan yang spontan kira-kira? Setahu saya kerumunan spontan itu hanya satu-satunya di pasar. Kecuali beliau lewat di pasar, wah baru Bapak Jokowi, itu spontan. Ya, tapi kalau di lapangan rasa-rasanya kurang yakin itu kerumunan yang spontan. Tapi tidak apa-apa. Yuk kita dengarkan tanggapan netizen. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Supaya tahu dan supaya semuanya jelas. Dari Sabtadi Soeharto, pendukung kadang tidak bisa paham atau tidak mau tahu kebenaran dan keadilan. Apalagi rasa keadilan, kadang berpikir dan berlagak seperti penguasa sebagai rakyat. Tagar Anda rakyat, wajib pengemban amanat rakyat untuk diawasi kedaulatan rakyat. Itu amanat konstitusi. Kemudian dari Oka Ariasa, untuk sekelas abang ini pastilah bisa membedakan. Namun karena nggak bisa nahan nafsu, dendam dan amarah kebencian, ya apapun peristiwa dapat dijadikan alasan. Ya, inilah luar biasanya ya. Jadi subhanallah, luar biasa dahsyatnya. Allahu Akbar. Harusnya itu bukan hanya progres, tapi penghinaan dan ujaran kebencian diproses juga. Ngerti? Masya Allah, luar biasa dahsyat. Luar biasa. Ini kalau kita lihat semua, ya harus ditegakkan keadilan. Ya, perdil, ngitung rim kertas aja nggak tahu gimana persoalan seperti ini. Dasar manusia gagal dan gagal lagi. Luar biasa. Dari Bu Wewi Lia Bordir. Aduh, luar biasa. Tapi Wewi Lia Bordir. Mungkin jahit ya. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Allahu Akbar. Nih. Dari Niko. Ferdinand gagal masuk Senayan. Makanya lagi cari kursi empuk. Alhamdulillah Demokrat sudah sadar pada dua orang yang nggak beres. Masya Allah. Ferdinand dan Ruhut. Masya Allah. Bang Ferdinand, dengar tuh baik-baik Bang Ferdinand. Subhanallah, luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Lalu apa lagi? Alex Tans, manusia itu tidak ada yang sempurna, jadi jangan suka saling menyalahkan. Baik, boleh. Kadang kita punya kesalahan lebih besar dari orang lain, benar. Tapi yang namanya hukum tetap hukum dan keadilan tetap keadilan. Dari arah Femi, ya ada yang ngiri sama presiden. Wah kakak, emang lu siapa? Masya Allah, luar biasa. Dari Srar, dalam undang-undangnya tidak ada pengecualian. Yang namanya kerumunan, iya kerumunan, ini bagus ini. Masya Allah, luar biasa. Mau spontan atau tidak tetap dilarang. Dan pidato presiden pun begitu kepada semua kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Tidak ada pengecualian. Daerah zona hijau semua dihimbau oleh presiden. Jadi kalau kita merasa sebagai warga negara yang baik, mari taat hukum dengan dengarkan himbauan presiden kepada aparat penegak hukum, tegakkan hukum seadil-adilnya. Ini luar biasa nih, dahsyat. Masya Allah. Sahabat, terakhir saya titip pesan kepada pemimpin. Wahai para pemimpin, dengarkanlah kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun fi zillah yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah, pertolongan Allah. Salah satunya kata Nabi Muhammad, al-imamun adil, imam yang adil. Dan terakhir, saya nitip pesan kepada Bapak Presiden kita, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Kan ada pepatah yang mengatakan, ing ngarso song tulado, ing madio mangkurso tut wuri handayani. Bagaimanapun bentuk pemimpin, begitulah bentuk rakyat harusnya. Karena rakyat tergantung pada pemimpinnya. Maka jadilah pemimpin yang adil, supaya rakyat bisa berbuat adil. Karena ketika Bapak tidak berbuat adil, rakyat akan kocar kacir. Maka oleh sebab itu, jadilah tut wuri handayani. Bapak yang menyampaikan
hukum tegas siapapun yang melanggar prokes, dan Bapak sampaikan kepada semua kepala-kepala daerah, dan bahkan Bapak mohon maaf membiarkan waktu itu ada Menko Polham mencopot 2 Polda kedatangan Habib Rizik yang penuh dengan kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir saya titip kepada Bapak Jenderal Listio Sigit, tolong ingat betul-betul apa yang Bapak sampaikan di dalam gedung DPR, bahwa tidak boleh adanya lagi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terima kasih sahabatku, selalu sebarkan konten Cahayati News ini agar bisa menjadi ladang jariah, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo segera miliki celengan Ka'bah dengan bahan berkualitas premium dari kain beludru yang mirip tampilannya seperti Ka'bah betulan ini dengan harga Rp250.000 saja. Adapun keutamaan sahabat surga membeli celengan Ka'bah ini, yang pertama, sahabat surga sudah beramal jariah untuk pembangunan pesantren modern Cahaya Hati. Yang kedua, sahabat surga sudah menyantuni lebih kurang 1.500 anak yatim yang dibina oleh sang pembuat celengan Ka'bah ini. Yang ketiga, sahabat surga bisa menggunakan celengan ini untuk menabung persiapan ibadah ke Baitullah dan persiapan dana pendidikan anak-anak untuk mondok di pesantren modern Cahaya Hati. Tunggu apa lagi? Ayo kita miliki celengan Ka'bah ini dengan harga Rp250.000. Di sana sahabat surga sudah beramal jariah dan juga sudah menabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.